Heidegger dan teknologi dan gagasan-gagasan intuitif mereka yang sepertinya masih relevan gitu ya, katakanlah masih relevan. Ini mengingatkan saya Bapak kepada Sigmund Freud dalam karyanya Sekelumit Sejarah Psikoanalisa, atau dalam bahasa Jerman gimana mengucapkan ini namanya, Zuegiste de Psychoanalytis Bewegung, kira-kira gitulah, diampunilah itu di dalam kelemahan. Nah, itu dia bilang gini, saya dulu merasa tentang represi, saya yakin bahwa saya sendirilah yang sampai kepada teori itu. Sampai datang seorang teman saya bernama Otto Rank, memberikan buku kepada saya, karya Schopenhauer. Nah, di situ ternyata dikatakan Schopenhauer juga menceritakan tentang pergumulan melawan sebagian dari realitas gitu. Nah, jadi dia bilang, nah setelah buku itu ada, seolah-olah saya ini hanya mengkonfirmasi gagasan-gagasan para filsuf yang intuitif itu. Nah, ini dia agak keberatan dengan para filsuf ini, makanya dia katakan, saya harus menahan diri saya, walaupun menarik, untuk tidak membaca karya-karya Nietzsche. Supaya pikiran saya tetap jernih dan tidak dipengaruhi oleh pola-pola lain, atau tidak dianggap hanya mengkonfirmasi gagasan-gagasan yang oleh para filsuf itu sebenarnya diperoleh secara intuitif, padahal kami para saintis berdarah-darah untuk menemukannya. Jadi ada satu ungkapan, dia katakan, seperti sebuah gunung, bukan dia mengatakan ini ya, kita anggaplah dia gitu. Seperti mendaki sebuah gunung, para saintis itu mendaki dari bawah, tiba-tiba di atas sudah ada filsuf duduk dengan bukunya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai manusia yang dianggap tadi lemah gitu oleh Nietzsche. Ya tentu pandangan yang bisa diterima, tetapi manusia itu sebenarnya mungkin bukan tidak mampu ya, atau bukan manusia itu lemah gitu, tapi karena manusia itu memang terlahir tidak lengkap, tidak seperti hewan, begitu lahir langsung selesai. Memang manusia itu dia tidak lengkap, memang terlahir begitu, yaitu didefinisikan jadi lemah, ya bisa saja justru dia menciptakan institusi, itu adalah tanda kemampuan dia untuk menopang kehidupan. Maka dalam perjalanannya gitu ya, itu tanggapan saya. Nah, berikutnya mengenai seni. Seni itu tadi Bapak katakan Plato itu mendefinisikan seni sebagai representasi atau mimesis. Hanya mimesis lah seni itu. Walaupun Aristoteles mengatakan seni itu adalah skill istimewa. Nah, Nietzsche memang sejauh yang bisa saya tahu, ya dia memang mengatakan seni itu adalah tampilan aspek yang tak diperhitungkan gitu, mungkin semacam the splendor of insignificant. Ya, tetapi tentu ini memang sangat kontekstual karena dalam beberapa hal, ini yang mau saya tanyakan gitu, mengenai makna antara Plato dengan Nietzsche tadi. Ada kontras di situ. Memang saya merasa bahwa makna itu datang dari kontras. Tapi ketika logika biner itu dipahami lebih jauh, ternyata itu tidak setara. Karena ada tadi yang dijelaskan mengenai hierarki, kira-kira pandangan mengenai hierarki metafisika itu. Nah, menurut pandangan Amang, di dalam hierarki metafisika, mana yang lebih tinggi? Pandangan Plato atau pandangan Nietzsche? Nah, itu. Nah, yang terakhir, ini berharap dapat mengkonfirmasi, apa benar? Saya tidak menemukannya, tapi pernah mendengar seorang yang katakanlah berotoritas itu mengatakan, Nietzsche itu pernah berkata, kenapa tidak ada pemikiran besar dari Asia? Karena orang Asia pemakan nasi. Jadi perutnya orang Asia itu lembek. Ini agak rasis dia. Menurut saya kalau itu benar. Itu aja, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih nih untuk Bung Wadio Pasaribu ini ya.
kayaknya menjadi bisa teman diskusi filsafat yang menarik ini. Jadi dengan komentar tadi. Nah, itu ada beberapa hal yang akan saya tanggapi ya. Pertama tadi filsafat spekulatif ya, bahwa filsuf itu hanya sebenarnya bukan intuisi ya, tapi spekulasi ya, lebih tepat istilah spekulasi. Bahwa para filsuf itu telah menemukan gagasan, lalu kemudian saintis bersusah payah, lalu tadi kata Wadio bahwa ketika dia sampai pada penemuan itu, filsuf udah lebih dulu ada di situ gitu ya. Ya mungkin ya begitulah filsafat bekerja ya. Jadi dia bekerja berdasarkan spekulasi. Spekulasi di sini bukan berarti kayak spekulan di pasar modal untung-untungan, itu bukan itu. Spekulasi itu kan dari spekulare itu ya. Mencoba menarik kesimpulan. Jadi berdasarkan data-data yang ada, kita menarik kesimpulan melampaui data-data itu kan spekulasi gitu ya. Kalau orang juga di pasar modal berbisnis, itu kan seperti itu, dengan melihat grafik dari pergerakan saham, lalu dia mengambil kesimpulan melampaui pergerakan yang empiris itu gitu ya, spekulan. Itu namanya spekulan gitu ya. Nah, spekulasi dalam pemikiran seperti itu juga ya, tetap bertolak dari realitas, tapi dia berpikir dengan bertolak dari realitas itu, dia berpikir melampaui realitas itu gitu ya. Itu akan disebut filsafat spekulatif gitu ya. Jadi itu justru positif gitu ya, spekulatif. Nah, jadi memang seperti itu ya, Immanuel Kant itu ya misalnya, dengan hanya berpikir spekulatif rasional, dengan melihat bagaimana konflik-konflik antar manusia dalam sejarah, dia mengatakan bahwa dengan akal budinya, maka manusia itu akan dipaksa oleh akal budinya untuk suatu saat, dia bilang itu dikatakan oleh dia dalam tulisannya mengenai perpetual peace, manusia itu karena dia makhluk berakal budi, maka konflik-konflik yang mereka alami suatu saat akan memaksa manusia itu untuk mendirikan lembaga supra bangsa-bangsa yang melampaui bangsa-bangsa, yang akan menjamin perdamaian di antara mereka. Sebab kalau tidak ada lembaga yang mempersatukan bangsa-bangsa itu untuk menjamin perdamaian di antara mereka, maka mereka akan saling menghancurkan satu sama lain. Itu argumen rasionalnya. Oleh karena itu dia menyimpulkan, maka suatu saat akan ada lembaga supranasional yang menjamin persatuan dan kedamaian, bukan persatuan, tapi kedamaian di antara bangsa-bangsa itu ya. Artinya pada tahun 1700 sekian, Immanuel Kant mengatakan itu, lalu pada tahun 1945 itu PBB berdiri seperti itu ya. Jadi itu contohnya ya, dengan berpikir spekulatif banyak hal yang kemudian dalam kenyataan spekulatif rasional bisa terjadi gitu ya. Saya pikir ada juga contoh lain seperti itu mengenai fisika kuantum ya, bahwa realitas itu tergantung bagaimana kita melihatnya gitu kan. Itu kan sebenarnya fisika kuantum juga seperti itu, bahwa elektron itu adalah tergantung bagaimana kita menelitinya, melihatnya gitu ya. Kalau kita melihatnya sebagai meneliti kecepatannya, kita akan melihat elektron sebagai kecepatan gitu, kira-kira seperti itu. Saya tidak mendalami itu, tetapi garis besarnya seperti itu, bahwa dengan berpikir spekulatif banyak hal yang kemudian dalam kenyataan itu terbukti dalam sejarah ya. Nah, mengenai kelemahan tadi ya, institusi untuk survive, itu benar ya. Dalam pertemuan kedua kalau nggak salah, saya sudah mengatakan bahwa kritik Nietzsche dan Heidegger terhadap subjektivitas, konsep subjektivitas, filsafat subjek, yang kemudian diikuti oleh Habermas ya, seakan-akan mereka mengatakan bahwa subjektivitas itu negatif karena itu menjadi akar kekerasan, karena melihat yang lain sebagai objek ya, jadi kategori oposisi biner itu.
Nietzsche dan Heidegger dan juga diikuti oleh Habermas kan mengkritik subjektivitas itu. Karena itu Habermas meninggalkan paradigma subjektivitas lalu beralih ke paradigma komunikasi. Tetapi filsuf yang seperti Dieter Henrich yang baru meninggal bulan Desember yang lalu itu mengatakan tidak. Sebenarnya subjektivitas itu bukan terutama untuk atau karena kehendak untuk berkuasa. Subjektivitas itu muncul karena manusia itu adalah makhluk yang rentan ya dan rapuh sebenarnya. Dia bisa mati kapan saja, sakit, banyak hal yang dia tidak tahu, banyak pertanyaan yang dia tidak bisa jawab dalam hidupnya. Oleh karena itu dia merasa demi survive ya, demi survival, dia harus mengorganisir banyak hal dalam hidupnya termasuk sains, termasuk teologi, termasuk moral, termasuk metafisika ya. Nah, itu sebenarnya dalam rangka survive ya. Jadi bukan dalam rangka kehendak untuk berkuasa ya. Saya pikir kritik Dieter Henrich, dia seorang filsuf Jerman juga, terhadap Heidegger, Nietzsche dan Habermas ini lebih masuk akal ya. Jadi subjektivitas itu tidak pertama-tama dipahami sebagai manifestasi dari kehendak untuk berkuasa, melainkan dari manifestasi dari self preservation gitu ya. Dari pemeliharaan diri. Manusia itu wajib mengorganisir banyak hal dalam hidupnya agar dia survive gitu ya. Nah, itu lalu yang mengenai hierarki metafisika mana yang lebih tinggi, ya tentu pertanyaan ini tergantung siapa yang menjawab ya. Apakah Platonis atau Nietzschean gitu ya. Para pengikut Plato tentu akan mengutamakan Plato bahwa ide metafisika ya. Tapi ya yang mengatakan Nietzsche sebagai metafisikus kan hanya Martin Heidegger ya. Dan argumennya seperti yang kita telah bicarakan ya. Saya pikir tidak ada filsuf lain yang mengatakan Nietzsche sebagai metafisikus ya. Heidegger mengatakan Nietzsche metafisikus karena Heidegger mengatakan bahwa segala sesuatu adalah manifestasi kehendak untuk berkuasa ya. Jadi sama dengan ide pada Plato gitu ya. Jadi, nah mengapa tidak ada pemikir besar dari Asia? Karena mereka namakan nasi ya. Boleh saja itu penjelasan antropologis gitu ya. Penjelasan antropologis. Tapi sebenarnya kita juga bisa teliti itu dari segi pemikiran juga ya, bahwa pemikiran Barat itu berciri dialektis ya, pertentangan dari Plato, pertentangan ya. Jadi orang selalu ada kritik di situ ya. Dialektika kan ada milih yang negatif, lalu dari situ muncul yang positif. Itu dengan sendirinya mendorong orang untuk maju gitu ya. Nah di Timur kan oke, Timur, India atau Cina itu kan lebih pada harmoni dia ya. Lebih pada harmoni. Jadi di situ makanya kritik itu dalam kultur Timur tidak begitu disambut ya. Tapi di Barat kan kritik itu sangat, orang senang dikritik gitu ya. Orang senang dikritik karena dengan kritik itu kita bisa maju gitu ya. Kalau orang mau nulis paper misalnya, contoh konkret ya. Kalau orang mau nulis paper misalnya di Barat itu dia harus presentasi dulu itu di berbagai forum ya papernya, lalu dapat input, dapat kritik dari berbagai pihak, lalu dia akan semakin kaya, nanti baru dipublikasi gitu ya. Kalau di kita kan tidak. Kalau di kita, kalau orang menulis paper dia tidak mau dikritik, setelah terbit papernya baru dipublikasikan di Facebooknya, lalu dia tinggal berharap dipuji-puji gitu ya. Kritik tidak diterima. kan itu yang terjadi. Jadi itu contohnya. Jadi dialektika itu membuat orang menjadi maju ya, tetap maju terdorong dengan menerima kritik. Di Timur ya tidak gitu. Kita lebih suka dipuji-puji dan tidak ingin dikritik gitu ya. Nah, itu ya komentar saya. Ya, terima kasih Emang. Berarti kita boleh lanjut makan nasi terus. Ya, dan berdialektika ya. Ya, dialektik. Terima kasih. Oke ya. Terima kasih Pak Wadyo. Selanjutnya ada Pak Saka Abadi. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Saka. Ya, sudah
bisa ya. Sudah, Pak. Terima kasih Pak Sitorus, Pak Dr. Sitorus dan Gea. Saya mohon maaf saya matikan video atau tidak menyalakan video karena banyak ada tugas-tugas lain yang kurang bagus ini selalu. Pertanyaan saya, pertama-tama terima kasih. Kuliahnya bagus sekali dan sangat mendalam. Pak Sitorus sudah 3 kali saya ikut, bagus sekali. Pertanyaan saya sederhana sebenarnya dan sudah saya cantumkan di dalam chat room. Itu tadi Bapak telah mengungkapkan hal ihwal yang berkaitan dengan seni. Pertanyaan saya adalah apakah seni mempunyai keunggulan ya sebenarnya untuk mewujudkan eksistensi kita sebagai manusia secara utuh bila dibandingkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab dari apa yang saya ikuti dan pelajari dan sebisanya ya, karena saya juga tidak bisa mengikutinya secara keseluruhan dan terkadang juga terlalu sulit. Saya melihat karya-karya dari peraih Nobel sastra itu menggambarkan eksistensi manusia itu secara lebih utuh, gitu, dari A sampai Z. Sementara peraih hadiah atau penghargaan Nobel itu dari segi iptek ya, entah itu fisika, itu kimia, entah itu kedokteran atau fisiologi atau faal, dan juga mungkin yang sudah digolongkan ke dalam ilmu, yaitu ilmu-ilmu ekonomi, tidak bisa menggambarkan sebenarnya eksistensi kita secara utuh. Tetapi hadiah penghargaan sastra, yang dihargai itu sastra, itu termasuk dalam salah satu cabang seni, itu lebih bisa menggambarkan betapa utuhnya eksistensi kita tuh sebagai manusia. Apakah pendapat saya ini benar atau bagaimana, Pak Sitorus, Dr. Sitorus? Terima kasih Pak Dr. Saka ya. Jadi Bapak selalu mengajukan pertanyaan yang membuat kita harus berpikir ya. Terima kasih itu. Ya saya setuju ya bahwa seni itu salah satu bidang kehidupan kita yang mencoba ya katakanlah menyajikan atau memperlihatkan dimensi kemanusiaan yang tidak mampu disajikan oleh bidang-bidang kehidupan lainnya ya. Misalnya mengenai makna atau meaning ya. Itu kan seni kan selalu berbicara mengenai itu ya. Itu kalau sains itu atau ilmu pengetahuan itu mengenai data dan fakta gitu ya. Benar itu yang tadi Bapak katakan, masalah ilmu pengetahuan itu menyangkut data dan fakta di dunia ini, misalnya mengenai gunung berapi, mengenai virus, segala macam, itu kan data-data dan fakta-fakta gitu ya. Tapi seni, dan hampir semua seni, termasuk sastra, lukisan, itu kan mengenai makna ya. Dan makna itu kan salah satu kebutuhan eksistensial pada manusia, dan itu makna itu hanya bisa dipahami antara lain ya mungkin hanya melalui seni ya. Misalnya ya saya dulu cerita Mokhtar Lubis mengenai harimau-harimau gitu ya. Itu kan ceritanya mengenai sekelompok pemburu yang dikejar-kejar harimau gitu ya. Nah, beda tulisan sastra dan tulisan-tulisan sains kan di situ ya. Kalau tulisan-tulisan sastra, tulisan sains itu selalu mengacu ke dunia di luar teks gitu ya. Kalau kita masuk ke teori sastra ini, dunia di luar teks kepada fakta dan gejala fenomena, tapi tulisan-tulisan sastra itu kan mengacu ke dalam intertekstualitas ya, relasi antar teks itu. Jadi di situ bedanya. Nah, cerita mengenai sastra seperti Mokhtar Lubis itu dulu saya baca ceritanya ketika masih kecil di kampung dulu, bahwa sekelompok orang dikejar-kejar harimau ya. Memang itu ceritanya, tetapi ada sebenarnya makna yang mau disampaikan itu ya, bahwa mereka tidak akan bisa selamat dari kejaran harimau itu sebelum mereka berhasil membunuh harimau dalam diri masing-masing gitu ya. Sebelum mereka berhasil membunuh harimau dalam diri mereka masing-masing, dan yang dimaksud harimau di situ adalah rasa dengki, rasa cemburu di antara mereka karena mereka saling ingin menyelamatkan diri sendiri gitu ya.
Itu ada harimau itu ada dalam diri kita masing-masing gitu ya. Nah, itu kan masalah makna gitu ya. Jadi justru di situ saya pikir kepenuhan hidup kita sebagai manusia ya, bahwa melalui sastra atau melalui seni kita bisa memperoleh makna kehidupan ya, atau memahami atau mengalami makna kehidupan ya. Termasuk misalnya dalam lukisan kan itu juga bisa dialami ya, bagaimana makna itu bisa dialami entah itu melalui karya-karya seni. Jadi benar yang Pak Dr. Saka katakan bahwa seni itu memberi keutuhan kemanusiaan kita itu bisa antara lain diperoleh melalui seni yang bidang-bidang kehidupan lainnya tidak bisa berikan gitu, karena dia berurusan dengan makna. Saya pikir seperti itu Pak Dr. Saka. Terima kasih. Tentu makna itu perlu interpretasi ya, itu tentu perlu ditafsirkan ya, bahwa sastra atau lukisan atau musik itu masih perlu ditafsirkan sehingga maknanya muncul gitu ya. Lalu orang bisa memahami. Lalu dengan demikian seni itu memiliki relevansi dengan kemanusiaan kita. Baik, terima kasih Pak Sitorus, terima kasih Pak Saka untuk pertanyaannya. Bagi Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya atau ingin menanggapi materi yang telah disampaikan malam hari ini, ya, ada Pak Puspo Kuncoro. Silakan Pak. Wah, ini ada Mas Puspo ini. Apa kabar Mas? Masih mute. Silakan di-unmute Pak. Masih mute. Oh, rambut udah menipis ya. Ya maaf, belum di-unmute ya. Oke. Ya, terima kasih Bang Fitz atas kuliahnya yang mendalam dalam 3 pertemuan belakangan ini. Ini saya bertanya dari Pondok Heidegger di hutan apa itu tadi? Schwarzwald ya. Ya, terkait dengan kritik Heidegger terhadap teknologi, Bang. Saya mau mengkonfirmasi saja, kritik tersebut sepertinya khusus untuk teknologi modern ya, Bang ya. Artinya Heidegger sepertinya masih bisa menerima teknologi yang dalam bentuk craft gitu ya. Misalnya tukang kayu atau tukang patung, sepertinya dia masih bisa menerima teknologi yang kuno seperti itu ya, karena sepertinya ini dia kaitkan dengan kalau teknologi zaman dulu tuh masih ada unsur membiarkan ada itu untuk muncul dengan sendirinya gitu ya, dalam karya seni gitu ya. Jadi teknologi yang lebih berupa seni gitu. Tapi kalau teknologi modern kan itu teknologi yang seperti memaksa ada untuk muncul seperti yang melalui subjek gitu ya Bang. Jadi kayak sungai itu akan dilihat sebagai, kalau sekarang sumber pembangkit tenaga listrik gitu ya, bukan sekedar air yang memberikan kehidupan pada makhluk di sekitarnya gitu ya. Nah, tapi di mana peralihan antara teknologi kuno dengan teknologi modern gitu yang dikritik Heidegger ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang seni ya. Nah, kalau saya baca dalam akhir-akhir hidupnya itu Heidegger sepertinya tertarik dengan puisi. Dan dia mengatakan puisi ini lebih merupakan medium yang bisa membawa manusia untuk sampai pada ada gitu ya. Jadi bisa menampakkan diri secara lebih apa adanya melalui puisi ketimbang teknologi atau bahasa yang lain. Nah, ini mengapa dia punya pendapat demikian gitu ya.
Nah, yang terakhir yang tadi Bang Fitzgerald di awal juga singgung terkait dengan moral atau etika ya. Kenapa Heidegger tidak atau sangat sedikit sekali menyentuh hal ini gitu. Apakah karena ya filsafat dia intinya adalah membiarkan ada menampakkan diri, sementara kalau etika atau moral itu kan apa yang seharusnya ada gitu ya. Bukan apa yang ada seperti apa adanya gitu. Apakah karena itu gitu. Demikian Bang, mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Bung Puspo ini ya. Terima kasih bahwa tadi saya memang tidak memberikan distingsi ya antara teknologi modern dan teknologi tradisional. Itu sayang dulu waktu di Jerman kita nggak pergi ke Freiburg dulu, ke pondoknya itu ya. Kita tidak punya Ulang lagi waktu lama. kapan-kapan Bang. Kita tidak punya waktu lama dulu untuk pergi jalan-jalan ya. Nah, saya pikir apa yang Mas Puspo katakan mengenai teknologi modern dan teknologi tradisional itu benar ya. Jadi dia mengatakan bahwa yang pokok kritik dia adalah kepada teknologi modern. Yang dia katakan bahwa teknologi modern itu menjadikan dunia atau bumi ini menjadi semacam apa itu, bestan gitu ya, gudang ya, semacam persediaan gitu ya, dari mana manusia mau mengambil ya dengan penggalian ya, bahan tambang segala macam. Tadi Mas Puspo mengatakan mengenai sungai yang mau eksploitasi ya. Eksploitasi itu seakan-akan mau memaksa realitas itu atau being itu memaksa realitas untuk memberikan apa yang dikehendaki oleh manusia itu sendiri gitu ya. Itu kan interpretasi dia bahwa teknologi modern itu yang eksploitatif itu sebenarnya manifestasi dari kehendak untuk berkuasa, di mana melalui teknologi itu manusia mau memaksa ada itu atau realitas itu untuk memberikan apa yang diinginkan oleh manusia gitu ya. Jadi dia melihat sungai, lalu sungai itu dipaksa untuk memberikan listrik gitu ya. Dia melihat udara mau dipaksa untuk memberikan listrik. Dia melihat tanah dipaksa mau memberikan emas atau bahan tambang dari situ atau minyak dari situ. Jadi itu sebenarnya kehendak untuk berkuasa. Jadi memang itu inti pokok dari kritik dia. Teknologi tradisional tidak seperti itu. Teknologi tradisional itu seperti tadi Mas Puspo katakan, memang dia masih justru let it be itu ya, mau membiarkan ada itu meningkapkan dirinya gitu. Jadi tidak eksploitatif dia, melainkan seakan-akan hanya mau ya katakanlah menggunakan alam atau memanfaatkan alam ya, tidak dengan nafsu untuk berkuasa dan memaksa gitu ya. Saya pikir seperti itu. Jadi konteks dari kritik dia adalah memang teknologi modern. Nah, mengenai puisi, memang pada akhirnya dia banyak berpuisi dan pada terakhir-terakhirnya justru dia kan mengatakan bahwa ada itu sendiri tidak terkatakan dan tidak terpikirkan gitu ya. Sehingga dalam beberapa tulisannya paling akhir, kalau dia menulis ada, lalu ada itu kemudian disilang gitu ya. Karena dia tidak terkatakan. Artinya begitu kita mengatakan ada, itu bukan lagi ada, bukan itu ada gitu ya. Jadi itu yang kemudian diradikalkan oleh para filsuf atau para teolog postmodern yang mengatakan bahwa Tuhan atau yang transenden itu tidak bisa dikatakan gitu ya. Karena begitu kita mengatakannya itu bukan lagi Tuhan gitu ya. Karena kata-kata itu seperti Nietzsche juga, kata-kata itu kan selalu terbatas gitu ya. Heidegger juga seperti itu ya. Jadi puisi itu ya dia Heidegger pernah menulis apakah yang terpuisikan dalam puisi gitu ya. Apakah yang terpuisikan dalam puisi itu? Lama saya itu dulu membaca itu. Was is gedichtet in Dichter. Jadi ya itu manifestasi dari ada, karena puisi itu seperti teknologi tradisional itu upaya untuk membiarkan ada menyingkapkan dirinya. Jadi kenapa orang
membutuhkan puisi karena kata-kata biasa yang lazim keseharian itu sudah syarat dengan makna gitu ya, syarat dengan makna. Ada bisa ditampilkan dengan cara yang berbeda melalui puisi, karena puisi kan sebenarnya upaya untuk mengatakan yang tidak terkatakan ya. Jadi dengan puisi kita bisa mengalami ada itu sendiri gitu ya. Nah, karena itu dia banyak kemudian menggunakan kata-kata yang sangat puitis gitu ya. Karena itu untuk membebaskan ya. Karena kata-kata itu sudah mengandung konotasi atau tendensi-tendensi tertentu, maka dia harus mencari kata-kata baru sehingga apa yang mau dikatakan, mau disingkapkan itu bisa muncul sesuai dengan yang dimaksudkan gitu ya. Sama halnya dengan dia tidak menggunakan manusia melainkan dasain, karena istilah manusia atau subjek itu telah syarat dengan konotasi-konotasi tertentu gitu ya. Nah, mengenai moral dan etika, apakah dia tidak berbicara itu karena tadi itu karena fenomenologi itu kan sebenarnya hanya mau membiarkan fenomena itu menampakkan dirinya ya, fenomena. Di situ ada kebebasan. Sementara etika atau moral itu tidak menyangkut kebebasan, tapi menyangkut kewajiban ya. Jadi itu dasolen itu seharusnya gitu ya. Jadi objek fenomenologi atau intensi fenomenologi tidak terutama untuk berbicara mengenai apa yang dilakukan oleh manusia gitu ya, tapi apa itu manusia gitu ya. Jadi bukan terutama untuk memperlihatkan kewajiban-kewajiban atau apa yang seharusnya, melainkan apa yang senyatanya gitu ya. Saya pikir sebab kalau sudah mengenai apa yang seharusnya itu sudah bukan lagi fenomenologi ya, itu sudah menjadi logos atau refleksi gitu ya. Sementara bisnis dia atau urusan dia tidak seperti itu. Saya pikir itu salah satu alasan yang bisa diajukan untuk menjawab pertanyaan mengapa dia tidak berbicara mengenai moral dan atau etika. Terima kasih Mas Puspo ya. Dankeschön. Ya. Baik, terima kasih Pak Puspo Kuncoro. Selanjutnya di sini ada Pak ROG. Mungkin bisa disebutkan namanya Pak, Bu. Silakan. Oh, Pak Joko ya? Iya, silakan Pak. Halo, Iya, selamat malam. selamat Ya. malam Pak. Suara saya terdengar nggak? Ya, terdengar. Pak. Terdengar. selamat malam. Ya, selamat malam, Prof. Sitorus. Bukan saya belum profesor, Pak. Atau tidak? Ya, Oke, ya. sebentar lagi. Insanice. Ya. Dialog yang Bapak sampaikan malam ini memang memiliki keterkaitan erat dan kuat dengan dialog yang pertama Bapak diskusikan mengenai tentang ada itu karena pengada. Nah, ini saya melihat apa yang didiskusikan Bapak dalam konteks Nietzsche dan Heidegger. Ini saya juga lagi lihat wajahnya Mas Dimas nih, jadi saya ingat piano, Mas Dimas lagi main piano. Nah, ini antara seni dan teknologi, ya, antara seni dan teknologi. Kemudian sekarang ada robot Massimo, ada robot Sony. Itu semua adalah kreativitas teknologi yang dilatar belakangi oleh seni tentunya. Saya khawatir bahwa lama-lama para filsuf pun terjebak dalam materi. Karena semua yang tidak bisa dimaterikan, itu akan sulit untuk dinilai. Tetapi pada saat yang bisa dimaterikan, itu kemudian bisa dinilai. Salah satu contohnya, tadi waktu Mas Dimas lagi main piano. Piano itu didiamkan aja adalah sebuah teknologi.
Tapi teknologi itu kan diciptakan untuk mendorong Mas Dimas berekspresi di dalam seni. Artinya tidak selalu juga bahwa seni itu bisa terwujud tanpa ada materi. Balik lagi, kita selalu berdialog antara ada dan tidak ada. Lukisan ada 2 dimensi, di situ kelihatan menangis. Tetapi ketiadaannya tidak menghasilkan sesuatu yang menangis. Nah, ini ada satu materi di situ. Nah, saya tidak akan berdialog panjang tentang ini. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Dr. Sitorus, sebenarnya apakah betul bahwa seni itu memiliki nilai lebih tinggi daripada teknologi? Pada saat orang menciptakan seni untuk berteknologi, dia itu sudah didukung dulu oleh teknologi. Nah, mana yang lebih dulu nih Pak, menurut pandangan Bapak? Mana yang lebih tinggi antara seni dan teknologi? Apabila sekarang banyak sekali seperti robotika, tab, gadget dan sebagainya, itu adalah mensupport keinginan seni banyak orang. Pertanyaan saya sederhana, mana yang sebenarnya Bapak lebih setuju? Apakah ini sebenarnya seperti ayam dan telur, atau emang ini hanya Nietzsche saja yang beranggapan bahwa seni itu punya nilai tinggi? Tetapi kalau seni itu tidak dimaterikan juga tidak akan punya nilai. Saya kira itu aja, Pak Dr. Sitorus. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko ya, itu tentu pertanyaan yang tidak mudah dijawab ya, mana yang lebih dulu, mana yang lebih tinggi ya. Ya tentu ya, tergantung gini, dalam hal apa gitu ya. Kalau dalam hal kalau berbicara mengenai makna, ya tentu seni akan lebih katakanlah lebih relevan ya. Tapi kalau bicara mengenai fakta atau data, ya mungkin itu teknologi gitu ya. Jadi mengenai mana yang lebih dulu atau mengenai lebih tinggi, itu saya pikir harus tidak bisa diperbandingkan begitu ya. Tetapi ada salah satu kekuatan seni yang tidak dimiliki oleh teknologi, gitu ya, adalah saya pikir di situ dalam hal makna itu. Jadi di situ estetika misalnya. Ini kita tidak bicara dalam konteks Yunani yang dikritik oleh Nietzsche ya, bahwa dia kan mengatakan sebenarnya kalau seni itu adalah teknologi itu sendiri gitu ya, dalam istilah Aristoteles juga seperti itu. Nah, kalau sekarang misalnya ada banyak teknologi canggih yang bisa menghasilkan karya seni gitu ya, tentu kita tetap bisa bertanya ya, sebenarnya karya seni itu apa gitu ya. Apakah musik yang dihasilkan oleh teknologi itu sebuah karya seni, misalnya apa itu karya seni? Kan kembali pertanyaannya ke situ gitu. Jadi pertanyaan Pak Joko tadi saya pikir itu dalam hal apa dia lebih tinggi. Kalau dalam hal peningkapan makna ya itu seni, tapi dalam hal pengetahuan mengenai realitas, mengenai fakta, ya itu teknologi gitu ya. Heidegger sendiri juga bisa menjawab itu ya, bahwa di mana distingsi antara peningkapan ada melalui teknologi dan peningkapan ada melalui seni, itu kan bisa dijawab gitu ya. Dan tadi saya pikir sedikit banyak telah menyinggung itu ketika menjawab pertanyaan Mas Puspo itu gitu ya. Jadi saya pikir begitu itu Pak Joko harus diletakkan pertanyaannya ya, dalam hal apa dia, dan dalam hal relevansinya kemana gitu ya. Dan itu tadi apakah seni tidak terlepas dari teknologi, ya benar, tapi ya teknologi di sini yang kita bicarakan adalah teknologi canggih ya. Tapi kalau dalam teknologi tradisional misalnya, yaitu tentu berbeda gitu ya. Misalnya kalau kita melukis dengan kanvas atau dengan teknologi sederhana dan melukis dengan robot misalnya, itu dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi menurut saya itu pertanyaan yang terbuka untuk dijawab ya, saya pikir seperti itu. Kalau tadi Pak Joko mengatakan ini apakah ini seperti ayam dan telur ya, pertanyaan itu sebenarnya telah terjawab ya. Mana yang lebih dulu, ayam dan telur ya? Jelas ayam itu ya. Kenapa? Karena ini ilmiah ini. Karena di telur itu
ada zat yang hanya bisa berasal dari ayam betina dan tidak sebaliknya, gitu ya. Jadi secara ilmiah bisa dipastikan ayam lebih dulu ada baru telur. Karena itu tadi, di telur itu ada zat yang hanya bisa berasal dari ayam betina. Begitu Pak Joko. Saya Ya. nggak tahu apakah penjelasan saya ini memuaskan atau ada hal yang masih mengganjal dari Bapak gitu. Enggak, saya kira sudah cukup ya. Jadi ini memang faktanya adalah sama seperti yang Pak Dr. Situr sampaikan. Jadi cuman yang menjadi satu persoalan di dalam kehidupan sekarang ini kan materi itu menjadi ukuran. Nah, pada saat materi menjadi ukuran, religiusitas itu menjadi hilang. Padahal di dalam religiusitas itu doa itu menurut saya adalah karya seni. Doa adalah karya seni. Itu kan seni orang berkhayal, berkhayal tentang Tuhan, seni berkhayal tentang permohonan dan lain sebagainya. Tetapi itu kan dimaterikan tidak bisa. Nah, saya kira saya setuju dengan pandangan Nietzsche bahwa tidak semua diukur dengan materi. Tetapi Nietzsche sendiri kan ya kadang-kadang tidak suka juga dengan Yesus atau dengan Tuhan. Ya, nah ini yang menjadi seringkali pandangan-pandangan ini kalau saya lihat, saya baca kadang-kadang ini orang kadang-kadang fluktuasinya itu tidak jelas. Kadang-kadang pernyataannya adalah positif, kadang-kadang pernyataan negatif. Saya kira itu aja Pak Silurus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Selanjutnya penanya terakhir ada Kalisa Astuti. Silakan Kak. Ya, silakan Kak. Selamat malam. Selamat malam. Suara saya terdengar? Terdengar Kak. Kedengaran. Oke. Terima kasih Kak Gia. Selamat malam Pak Sitorus. Terima kasih banyak untuk presentasinya. Saya punya 2 pertanyaan, tapi yang pertanyaan pertama ini menyambung dari pertanyaan salah satu penanggap pada kelas minggu pertama tentang dia bertanya tentang batas kehendak. Apakah kehendak bebas itu menurut Nietzsche sebebas-bebasnya sampai hampir sulit membedakan antara manusia dan hewan dan seterusnya. Saya sempat membaca sebuah artikel yang memakai terjemahan Tomo Setjo atas tulisan Nietzsche tentang kehendak. Jadi itu satu pengertian tentang kehendak itu adalah apa yang terdalam dari manusia yang mana ada unsur pemikiran, afeksi, dan rangsangan motorik. Jadi berangkat dari pemahaman pengertian kehendak menurut Nietzsche ini tentu harus dinut bahwa menurut Nietzsche manusia harus jadi tuan atas diri sendiri agar tidak dibelenggu oleh kepercayaan atau standar umum, misalnya agama, sains, dan seterusnya. Tapi apakah keterlibatan pemikiran dan afeksi dari pengertian kehendak di atas itu dalam kehendak ini memungkinkan kehendak seseorang cenderung pada kebaikan karena melibatkan pemikiran dan afeksi itu, sehingga tidak bisa disamakan dengan hewan. Karena saya juga berpikir apakah Nietzsche mungkin sekonyol itu menerjemahkan kehendak bebas itu. Tapi bisa saja saya salah dalam hal ini, ataukah dalam konteks ini kita hanya bisa melihat dalam pisau genealogi Nietzsche misalnya, mencari apa yang dikehendaki oleh kehendak itu sendiri. Jadi misalnya seseorang hendak menolong orang lain itu untuk apa? Atau kenapa seseorang itu terlalu percaya pada sains? Apa kehendak yang terselubung? Apakah ada kehendak yang terselubung di balik tindakan kehendak itu sendiri? Jadi dia tidak membicarakan batas kehendak itu sampai mana, tapi mempertanyakan kehendak itu sendiri. Apakah ada yang terselubung? Kira-kira begitu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana jika pemikiran Nietzsche ini digunakan untuk mengkritik pendidikan di Indonesia misalnya. Kesenian masuk sebagai kurikulum yang harus dinilai. Sedangkan seni itu sendiri dapat dilihat sebagai sesuatu yang abstrak karena sebagai sebuah karya manusia di mana mereka itu mencoba untuk mencintai kehidupan itu sendiri.
Sehingga dari pendidikan yang dimulai dari sekolah dasar ini, kebebasan ekspresi diri manusia semacam ditundukkan dengan standar dan nilai kurikulum itu. Tentu ini persoalan sistemnya, jadi tidak semudah itu diobrak-abrik dan seterusnya. Tapi saya semacam agak kurang setuju dengan standar itu, bahwa seni pun harus dinilai karena itu semacam ekspresi kebebasan. Dan saya juga dalam hal ini tentu setuju dengan Nietzsche karena saya punya pemahaman itu, dan sangat bersyukur mengikuti kelas ini dari awal sampai akhir, yang sangat menolong saya untuk melihat sesuatu lebih jelas dan lebih mendalam. Saya bisa salah menafsir semua itu, tapi kiranya Bapak bisa mencerahkan, membantu saya memahami lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudari Lisa ya mengenai pertanyaan yang mendalam tadi mengenai kehendak bebas ya. Jadi memang Nietzsche itu tidak pertama-tama berbicara mengenai kehendak dalam konteks moral ya. Jadi dia kan kehendak itu ya mengenai kebebasan ya, kebebasan. Jadi konteksnya bukan ya, dia tidak peduli itu bermoral atau tidak gitu ya. Konteks dia saya pikir adalah ya, apa yang dikehendaki oleh seseorang melalui kehendak itu gitu ya. Sebenarnya di situ dia mau berbicara mengenai apa yang diinginkan itu gitu ya, bahwa dia ingin sebenarnya mencari pegangan ya, mencari ada motif-motif lain. Makanya dia mengenai genealogi of moral sebenarnya dia mau menelanjangi hal-hal yang tidak terlihat di permukaan, bahwa kalau orang misalnya bermoral itu sebenarnya tanda kelemahan gitu ya. Jadi kasihilah musuhmu seperti itu ya. Sebenarnya itu kan tanda ya sama seperti yang telah kita bicarakan ya, bahwa seni atau ilmu pengetahuan, filsafat, teknologi itu sebenarnya tanda kelemahan itu. Jadi dia mau sebenarnya menelanjangi itu ya. Jadi tidak terutama kehendak itu dijangkarkan dalam hal moralitas, dan sebenarnya kan kita juga bisa mengkritik konsep kehendak bebas itu. Apakah kalau manusia mengikuti kehendaknya maka dia sungguh-sungguh bebas gitu ya? Bukankah dengan itu dia menjadi budak dari kehendaknya gitu ya? Jadi kebebasan di sini dalam arti apa gitu ya? Kalau dalam arti yang lebih serius ya, kalau istilah itu bisa dipakai, bukan berarti Nietzsche tidak serius ya. Kalau dalam arti yang lebih serius, maka kehendak itu kan atau kebebasan itu kan menjadi self determination ya, atau otonomi, autonomos, memberi hukum untuk diri sendiri. Jadi tidak sekedar kebebasan itu tidak sekedar kemauan atau kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan gitu ya. Sebab kalau itu masalahnya belum tentu kita bebas. Atau kita sebenarnya menjadi budak dari kehendak atau keinginan atau nafsu-nafsu itu kita sendiri gitu ya. Jadi dalam hal kehendak bebas, Nietzsche sebenarnya juga mau meningkapkan ya motif-motif tersembunyi yang terdapat dalam diri manusia melalui kehendak itu. Saya pikir seperti itu. Ini memang Nietzsche di sini menjadi teman diskusi yang menarik ya untuk melihat bagaimana manusia itu kehendak-kehendaknya itu sebenarnya menjadi menyembunyikan berbagai motif ya yang hanya terdapat di bawah, tidak di permukaan. Yang kedua, oh ya tadi manusia dan hewan ya, oke, manusia itu, hewan itu tidak bebas ya, karena dia sepenuhnya dikendalikan, dideterminasi oleh insting. Dia tidak mampu menjaga jarak dari objek, dari dunia, melainkan sepenuhnya dideterminasi oleh naluri-nalurinya ya. Tidak ada di situ otonomi. Manusia yang bebas karena dia memiliki kemampuan untuk otonom itu. Nah, mengenai kesenian masuk dalam pendidikan ya, tentu ya sah-sah saja, tetapi saya yakin bukan seni dalam arti Nietzsche gitu ya. Tapi seni dalam arti di mana kita berbicara mengenai otentisitas, kreativitas gitu ya, dan katakanlah kehalusan akal budi gitu ya, kemampuan untuk
menemukan makna, refleksi gitu ya. Karena seni baru bermakna kalau dia direfleksikan ya. Karena untuk memahami seni kan harus ada interpretasi, dan interpretasi itu membutuhkan refleksi gitu ya. Seni tidak sama dengan benda-benda biasa yang kita lihat begitu saja gitu ya. Yang maknanya sudah kita tahu dengan sendirinya. Saya pikir seperti itu ya tanggapan saya terhadap kedua pertanyaan dari Saudari Lisa tadi. Terima kasih.